والنور يهوي الحائرين ضياؤه هو النور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu 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 sagung dumadi. Alhamdulillah, kita bersyukur saat ini dan di sini kita dalam keadaan sehat dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Zat yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Abah mau menyampaikan tentang memahami ajaran Kanjeng Sunan Kalijaga, yakni yang sudah kita kenal bersama. Kalau kita orang Jawa akan mengenal sedulur papat limo pancer. Dan di akhir penyampaian juga akan Abah ijazahkan suluk atau riyadhah atau zikir yang biasa Kanjeng Sunan Kalijaga lakukan. Saudaraku, ajaran ini dijelaskan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga di dalam salah satu syairnya yang bernama Kidung Marmati. Dalam bahasa Jawa, kata kidung berarti syair atau lirik, dan marmati adalah singkatan dari samar mati, antara hidup dan mati, yang berarti seorang ibu yang mengandung anaknya dan ketika ingin melahirkan dalam keadaan samar akan kematian, taruhan beliau adalah nyawa. Syair ini mengajarkan tentang falsafah Jawa, sangkan paraning dumadi, yang artinya asal-usul manusia dan tujuan hidup menjadi manusia dan nantinya juga akan kembali pulang ke hadiratnya. Di dalam Al-Quran kita bersama mungkin sudah kenal, jadi membaca Quran surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang atau tulang ekor. Sulbi itu bisa dikatakan tulang belakang atau tulang ekor. Dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami naik saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Saudaraku yang berbahagia, mohon dipahami pelan-pelan, semoga menjadikan ilmu manfaat dan ilmu yang barokah. Firman di atas menerangkan bahwa manusia ketika masih di alam roh telah disyahadatkan oleh Allah, sudah naik saksi. Dan inilah syahadat pertama manusia sebelum lahir di dunia.
Akan tetapi ketika telah terlahir di dunia, kebanyakan manusia lupa atau lengah dikarenakan hawa nafsunya. Di dalam falsafah Jawa, sedulur papat limo pancer diartikan 4 malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel, yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga ketika masih di dalam rahim, serta dilambangkan berupa air ketuban, plasenta, darah atau dibilang orang Jawa getih ya, dan pusar. Dan di dalam ajaran Imam Al-Ghazali, mungkin saudara sudah sangat kenal siapa tahu Imam Ghazali. Imam Ghazali itu Hujatul Islam, beliau dari Ahlussunnah wal Jamaah yang beraliran sufi. Beliau orang sufi, orang tasawuf. Beliau mendikan saudara 4 kelima pancer disebut anafs atau nafsu. Kalau beliau nyebut itu anafs atau nafsu. Dan di ajaran Sunan Kalijogo yang dimaksud saudara 4 yaitu saudara Alu Amah, saudara Subiah, saudara Amarah, saudara Mutmainah. Dan yang dimaksud kalimo pancer adalah diri kita sendiri. Ini rajanya dalam diri, itu namanya pancer. Baiklah, akan Abah kupas pelan-pelan. Pertama, sedulur amarah adalah nafsu yang berkaitan dengan emosi, dengan kekuasaan, dengan tahta, dan lain-lain. Nafsu ini jika kita tidak bisa mengendalikannya, jika anak-anakku tidak bisa mengendalikannya, akibatnya akan mudah marah, serakah, sombong, dan lain-lain. Tetapi jika kita bisa mengendalikannya, akan sebaliknya menjadikan kita berani mengungkapkan kebenaran atau amar ma'ruf, dan berani mencegah kemungkaran atau di dalam ajaran Islam disebut nahi munkar. Yang kedua, sedulur supiah adalah nafsu yang berkaitan dengan keindahan, kekayaan, dan lain-lain. Nafsu ini jika kita tidak bisa mengendalikannya, maka akan berakibat buruk, seperti sifat iri, dengki, dan lain-lain. Akan tetapi jika bisa mengendalikannya, akan menjadikan kita semakin semangat dalam bekerja untuk menggapai keberkahan dalam hidup. Yang ketiga, sedulur alu amah adalah nafsu yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, syahwat, dan lain-lain. Jika porsinya selaras stabil, maka akan menjadikan tubuh kita sehat. Dan sebaliknya jika kita tidak bisa mengendalikan, akibatnya akan buruk seperti jika berlebihan makan, minum, dan akan menjadikan obesitas. Yang keempat, yaitu sedulur mutmainah adalah nafsu yang berkaitan dengan keinginan dan berbuat kebaikan. Nafsu ini adalah nafsu yang baik, akan tetapi juga bisa menjadikan buruk jika diumbar seperti berlebihan, mementingkan hablum minallah, hubungan vertikal dengan Allah, dan lupa hablum minan nas. Ini harus imbang. Makanya di dalam Abah menyampaikan itu ada zikirhu itu ke Tuhan atau ke
ke zat atau ke alam kudus ya, Ruhul Kudus. Itu kosong ya, kita naik tarki. Itu kalau kita sering ke situ, saling atas jiwa kita naik, itu biasanya kita melupakan dunia. Makanya harus turun Allah sampai kita berserah diri. Ini kenyataan tajalnya Tuhan alam semesta ini. Kita harus turun sebagai khalifah atau sebagai hamba Allah. Makanya baginda Rasulullah Muhammad SAW setelah Mi'raj, beliau pun juga turun ke bumi sebagai khalifah, sebagai pembawa rahmatan lil alamin. Yang terakhir saudaraku, anak-anakku, ayah bunda dan pecinta PNN, yaitu kalimat pancar, yaitu diri kita sendiri. Jika dapat mengendalikan 4 saudara ini, kita akan menjadi manusia yang mencapai tingkatan insan kamil. Jadi kalau kita bisa menguasai nafsu-nafsu yang Abah sebutkan di atas tadi, lalu muncul kesadaran dari dulur papat 5 pancar, proses dari anasir air, dari tanah, air, angin, api, di situ ada naik lagi, ada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad disebut juga Nurullah. Nurullah juga dari zatnya Allah. Di asal mula kejadian itu hakikatnya dari Nur Muhammad. Ini kan yang ada sampaikan, ini yang sifatnya terkait dengan unsur tanah, air, angin, api. Ini biasanya sifatnya halikun, rusak, atau tidak langgeng, atau muhaddas. Nah, dari unsur-unsur yang sifatnya rusak atau tidak kekal, tidak langgeng ini kita lenyapkan kesadarannya, kita masukkan ke diri kita ini dari Nur Muhammad, dari nurnya Allah, dari nur kembali nur, dari Allah kembali ke Allah, karena nur dan Allah itu esa. Makanya agar disebut menjadi tingkatan insan kamil, manusia yang sempurna. Tapi sesungguhnya manusia yang paling sempurna itu baginda Rasulullah. Tapi kita dari bagian insan kamil, kalau kita bisa menyelaraskan setelah rapat 5 pancar ini, kita selaraskan ke itikad kita, kesadaran kita, pada kita dari Nur Muhammad, dari nurnya Allah akan kembali kepada Allah. Maka disebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah akan kembali kepada Allah. Jadi kita biar pulang dalam keadaan selamat. Yang lahir di dunia dalam keadaan selamat, pulang ke hadirat Allah juga dalam keadaan selamat. Kita tahu jalan kembali atau jalan pulang. Dan sebaliknya, jika kita dikendalikan 4 saudara ini, kita akan lengah dan lalai. Sebagaimana dijelaskan firman di atas, di dalam ajaran Islam percaya bahwa setan atau iblis bersumpah, berjanji akan selalu menggoda anak Adam, akan selalu menggoda manusia. Pada hakikatnya yang hak, hakikat itu yang hak, yang setan goda adalah 4 saudara ini, atau hawa nafsu, atau unsur bumi, bukan roh. Karena roh manusia pada hakikatnya suci, karena roh itu ruhullah dari Allah langsung. Roh disebut dengan kembarannya nafas. Makanya nanti di akhir video, di akhir penyampaian ini, Abah akan sampaikan apa manfaat kalau kita senantiasa fokus memperhatikan nafas. Dan zikir nafas ini juga akan dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Saudaraku, sesungguhnya semua manusia dilahirkan sama semua, yaitu dalam keadaan suci atau fitrah. Akan tetapi karena manusia berbeda perilaku satu sama lain ketika telah dewasa, maka ada yang menjadi buruk dan ada yang menjadi baik. Pada hakikatnya fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu ada rasa bertuhan, ada rasa ketuhanan,
ada rasa ingin mengenal Tuhan. Itu namanya fitrah. Bukan hanya dihasilkan suci ya, fitrah itu ada rasa hakikatnya itu suci, itu kesucian yang sesungguhnya itu ma'rifatullah, ada rasa ingin mengenal Tuhannya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, terkait penjelasan sedulur papat lima panter mungkin sampai di situ. Yang sekarang dan Abah mau menyampaikan atau mengijazahkan suluk dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Ini alhamdulillah sudah Abah lakukan, yaitu melebu Allah, metu Allah. Nanti juga Abah akan jelaskan karena bahasa Jawa, akan jelaskan dengan bahasa Indonesia juga. Dalam permenungan hakiki manusia serta penyadaran pencarian kesejatian, Kanjeng Sunan Kalijaga sering mengamalkan suluk atau riyadhah atau zikir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Melebu Allah, metu Allah. Anekat akan urip iku Allah. Utek dunungne kodrate Allah. Yahu Allah, Yahu Allah. Ini yang biasa dibaca oleh beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi kita jelaskan apa artinya melebu Allah, metu Allah. Melebu itu bahasa Jawanya masuk, metu itu keluar. Dimasuk nafas, keluar nafas, itu senantiasa ingat Allah. Ane katakan urip, yang mengadakan hidup itu Allah. Ane katakan urip itu Allah, yang mengadakan hidup itu Allah, karena Allah mempunyai sifat hayyun atau haya. Kita ini haya, hayanya Allah, sifat hayanya Allah. Karena Allah menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad juga hakikatnya dari diri Allah sendiri. Nur Muhammad jadi alam semesta, dan Nur Muhammad diantara diciptakan jadi roh, roh jadi dalam diri kita jadi nafas, nafas jadi rasa, dari rasa. Makanya kalau kita mengenal Allah bukan menggunakan pikiran, yang paling tepat itu adalah menggunakan kesadaran atau menggunakan rasa. Makanya disebut rasa ketuhanan, rasa bertuhan. Jadi alatnya itu bukan pikiran, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Jangan membayang-bayangkan Tuhan, jangan membayangkan, karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan apapun dan siapapun. Jadi zikir yang disampaikan, yang dilakukan Kanjeng Sunan Kalijaga, atau ulangi lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Melebu Allah, metu Allah. Ane katakan urip iku Allah. Utek dunungne kodrate Allah. Yahu Allah, Yahu Allah. Tahu Yahu Allah, Yahu Allah. Tak sering kita kalau sebenarnya walaupun seolah kita ucapkan tapi nanti kalau sudah terbiasa itu nggak usah bersuara. Kalau lama seperti latihan boleh saja lah Allah, Allah. Kalau sudah terbiasa tidak usah diucapkan, untuk disadari, didengarkan, dirasakan saja. Itu yang biasa Kanjeng Sunan Kalijaga yang disebut Wali Songo, dan beliau kelahiran di Kota Tuban.
kalimat atau zikir nafas Allahu Allahu Allah, waidzat wujuzat atau Ruhul Qudus. Kalau Allah itu rohani, atau Hu itu alam fanah kosong, Allah alam baqo kekal yang sudah tak jali ini. Waidzat yang tidak sama dengan makhluknya, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan panjenengan ya Allah, agar zikir ini bisa menghantarkan limpahan kasih sayang panjenengan pada manusia dan segala ciptaan panjenengan di seluruh alam. Karena masuk nafas karena Allah, keluar nafas karena Allah. Hilangnya rasa takut tersesat di dalam menempuh jalan rohani. Hilangkan rasa takut tersesat dalam menempuh jalan rohani. Gak usah ragu, karena insya Allah akan mengajarkan antara syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu esa, satu kesatuan. Itu mata rantai, tidak bisa dipisah-pisah. Jangan dikatakan itu orang syariat, orang tarekat, orang hakikat, orang tidak. Sebenarnya itu utuh. Kita yang masih bersyariat baru bertarekat, baik itu tarekat yang mutabaroh, yang khusus, maupun tarekat Muhammadiyah. Maksudnya bukan aliran loh ya. Muhammadiyah itu yang kita mencontoh perilaku beliau, itu tarekat Muhammadiyah. Dan setelah tarekat, setelah kita ada hakikat itu yang sesungguhnya, dan ma'rifat itu yang mana. Jadi apa pesan? Kalau kita ingin mengenal Allah, jangan dihantui perasaan takut tersesat. Bekal kita adalah tauhid. Lambungkan jiwa melayang menuju Allah. Dekatkan dan berbisiklah dengan kemurnian hati, kemurnian jiwa, kemurnian roh. Jangan menghadap dengan konsentrasi pikiran, sebab saudaraku akan mengalami pusing dan tegang. Dan tidak usah kepingin penampakan, karena tujuan kita ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tujuan kita adalah Allah, yang kita tuju adalah Allah. Tidak usah yang aneh-aneh, tidak usah yang aneh-aneh. Kepingin idon itu, membayangkan idon itu, ridhonya Allah aja. Nanti insya Allah bonus akan diberikan oleh Allah, tidak usah diniati. Usahakan tubuh saudaraku tegak lurus ya, tegak ini pada punggung sampai tulang ekor menuju kepala ini lurus dan rileks ya, berenang dalam keadaan berserah diri. Biarkan hati bergerak ini dari dalam ini, menyebut asmanya yang maha agung. Ajaklah perasaan dan pikiran untuk hadir bersujud di hadapannya. Jangan hiraukan kebisingan pikiran. Kalau pikiran ini kan seperti monyet, loncat sana, loncat sini, ke sana kemari. Ini kendalikan. Di manteng pucuk igrono kalau orang Jawa. Ini di pucuk igrono itu hidung. Di sini ya, di tengah-tengah antara alis ini, ya, ini bukan di lubangnya hidung ini pucuk igrono itu. Kalau apa berpendapat itu di tengah-tengah kening ini ya, antara mata ini kening ini, itu pucuk igrono, bukan di hidungnya sini. Ini. Usahakan hari tetap teguh menyebut atau menyadari, menyebut, mengingat atau eling menyadari Allah dengan berulang-ulang, dengan istiqomah. Dengan sang penting istiqomah sampai datang ketenangan dan hening serta rasa tentram di dalam kalbu. Walaupun ini bukan tujuan kita, tetapi kalau dalam berzikir itu biasanya pasti diberikan ketenangan, kenyamanan. Walaupun itu bukan tujuannya, itu efeknya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati akan damai. Padahal orang damai, bahagia itu sangat penting. Tetapi kalau saudara pun mengalami pusing dan penat, berarti cara berzikirnya menggunakan konsentrasi pikiran. Maka ulangi dengan cara berkomunikasi di dalam hati. Terus nyebut Allah, Allah,
Kalau saya bahasakan naik Allah, naik Allah, Allah itu kalau masih latihan. Kalau sudah biasa itu dibiarkan aja merasakan sifat hayanya Allah, karena sudah dikir nafas ini kan, nafas ini kan sudah fasilitas yang diberikan oleh Allah, bukan urusan saudaraku, sudah ada dalam diri, tinggal menyadari saja. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini diiringi hidayah Allah, karena apa juga manusia biasa, kalau ada penyampaian kurang tepat mohon diingatkan ya. Jadi kita saling melengkapi, saling asah, asih dan asuh. Yang kita niat persaudaraan, kita niat karena Allah semata. Kalau niat karena Allah, insya Allah kita tidak akan jemu, kita tidak saling menjatuhkan. Karena sesungguhnya kita adalah syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah. Pandang yang banyak, hakikatnya sesungguhnya itu terbit dari yang satu. Pandang yang satu itu sebenarnya juga dari yang banyak, karena kita ini dari Allah yang Maha Esa. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.